Kembali lagi di YouTube channel Pinusi.com di program Batas, bahas tentang sejarah. Di episode 6 kali ini, Batas akan mengunjungi Museum Bank Indonesia. Letaknya ada di kawasan Kota Tua Jakarta, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 Taman Sari, Jakarta Barat. Jika dilihat dari luar, bangunan museum ini terlihat jelas gaya bangunannya bergaya kolonial Belanda. Meski bangunannya kuno, apakah isi dari museumnya juga kuno? Penasaran kan? Halo Pinusian, jumpa lagi di channel Pinusi.com di program Batas, bahas tentang sejarah. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah museum yang letaknya ada di kawasan Kota Tua. Kalau Pinusian menonton video episode pertama di Museum Bank Mandiri, kita ada di sebelahnya nih, yaitu di Museum Bank Indonesia. Ada apa aja sih di Museum Bank Indonesia? Kita lihat terus yuk. Sesampai di museum, kami disambut oleh Mary Marcella selaku humas dari Museum Bank Indonesia dan diajak ke tempat yang tidak semua pengunjung bisa kunjungi, yaitu Cafe Museum Bank Indonesia. Lihat deh Pinusian, keren banget kan kafenya? Nah, untuk sesi tanya jawab, kita berbincang dengan Bapak Martin Hariman selaku manajer operasional dari Museum Bank Indonesia. Baik, nama saya Martin Hariman, saya manajer operasional Museum Bank Indonesia. Kalau resmi dibukanya itu tanggal 21 Juli tahun 2009 oleh Presiden SBY waktu itu. Museum Bank Indonesia itu dahulunya adalah ex dari The Java's Bank, yang pada dulunya sebelumnya itu adalah merupakan suatu rumah sakit binaan hospital. Lalu pada tahun 93 dengan SK Gubernur DKI nomor 475, gedung ini dijadikan sebagai cagar budaya. Daya tarik dari museum kami adalah kami memiliki ada 3 paling tidak. Yang pertama, kami memiliki koleksi sebanyak kurang lebih 750.000 koleksi yang terdiri dari numismatik dan non-numismatik. Lalu yang kedua, kami memiliki gedung yang instagramable. Lalu yang ketiga, kami memiliki teknologi yang update sekali saat ini. Jadi kami menggunakan dalam tata pamer itu kami menggunakan teknologi IT yang mengikuti zaman. Sampai saat ini kami memang Museum Bank Indonesia ada di Jakarta Kota. Namun ke depan kami sedang mengupayakan ada di beberapa kota, misalnya di Surabaya, di Yogyakarta, di Bandung dan Solo, untuk kami kembangkan gedung di Java's Bank yang ada di Bank Indonesia tersebut sebagai museum. Jadi hingga saat ini hanya di Jakarta Kota saja. Kami memang memiliki beberapa cara untuk menarik minat masyarakat untuk ke Museum Bank Indonesia. Ada 2 cara yang kami lakukan, yaitu melalui program daring dan luring. Pemanduan melalui daring dan luring. Itu kami lakukan sebagai salah satu sarana untuk mengedukasi masyarakat. Untuk tiket masuk ke Museum Bank Indonesia itu tarifnya sebesar Rp5.000 per orang. Namun demikian kami memiliki kebijakan kepada pelajar ataupun mahasiswa, baik yang perorangan atau rombongan. Kalau yang perorangan itu bisa menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswanya, maka yang bersangkutan tidak perlu dikenakan biaya Rp5.000 itu alias gratis. Lalu untuk yang rombongan, mereka bisa mengajukannya dengan surat resmi yang ditujukan ke Museum Bank Indonesia. Nah, di situ kami akan memberikan kebijakan untuk tidak dikenakan biaya masuk sama sekali. Kalau minat generasi muda saat ini memang mulai beranjak naik ya. Namun memang anak muda sekarang itu kami perhatikan mereka lebih suka dengan hal-hal yang menarik mereka, seperti tata pamer yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Jadi kami berusaha mengakomodir permintaan itu secara bertahap. Tapi sudah ada peningkatan, kalau kami lihat dari hari ke hari generasi muda itu memang sudah mulai menyenangi untuk mengunjungi museum. Kalau itu kami perhatikan seimbang ya, jadi memang ada waktunya. Kalau di weekday itu banyak rombongan, namun kalau di weekend seperti Sabtu, Minggu atau hari libur
itu lebih banyak yang perorangan. Perorangan maksudnya keluarga atau mereka berapa orang datang sini. Tapi kalau yang weekday itu dari Selasa sampai dengan Jumat itu program dari sekolah. Pasca pandemi tentunya kami mengikuti anjuran pemerintah dibolehkan untuk luring, namun kami dengan beberapa SOP seperti harus ada pengukuran suhu, harus menggunakan masker, jadi tidak sebebas seperti sebelum pandemi. Namun berangsur-angsur dengan adanya kemudahan-kemudahan itu, masyarakat juga mengikuti SOP yang kami terapkan. Akhirnya mulai bertambah jumlah pengunjung yang tadinya sedikit atau malah menjadi banyak seperti sekarang ini. Namun hingga saat ini kami masih menerapkan mereka harus menggunakan masker, tapi tidak mengukur suhu lagi seperti yang sebelumnya. Kami memiliki sebagai contoh immersive cinema, lalu ada seperti 9-wall display, nanti bisa dilihat, lalu ada beberapa lagi yang tidak bisa sebutkan namanya, tapi memang ada beberapa klaster-klaster yang menggunakan teknologi gitu. Kendala yang kami hadapi tentunya adalah mempertahankan pelayanan kami yang alhamdulillah kalau berdasarkan VXI kami, survei kami mendapatkan hasil survei yang sangat baik, itu di atas 90%. Nah, itu yang sangat sulit untuk kami, bukan sangat sulit, yang harus kami pertahankan, karena kalau sekali kami keliru itu responnya di dunia maya itu biasanya netizen Indonesia tahu sendiri kan. Nah, itu yang harus kami pertahankan dengan cara kami melakukan tetap pelatihan-pelatihan kepada SDM kami agar tetap mempertahankan pelayanan yang sudah baik sampai sejauh ini. Kami tetap terus berupaya meningkatkan kualitas museum kami dan mengikuti tren yang ada di permuseuman nasional maupun internasional. Jadi kami tetap mengikuti apa yang menjadi patokan dari permuseuman secara umum. Harapan kami yang pertama adalah terhadap permuseuman Indonesia, kami harapkan museum di Indonesia itu terus mengembangkan diri, dan tentunya juga kami berharap pemerintah memberikan dukungan kepada permuseuman Indonesia. Kenapa? Karena museum adalah salah satu sarana pendidikan bagi bangsa. Yang kedua juga merupakan satu jati diri bangsa yang bisa direfleksikan dalam museum, karena kalau ada istilah itu jas merah, jangan lupa melupakan sejarah. Nah, itu bisa di salah satu bangsa untuk menengok sejarah ke belakang itu bisa melalui museum. Jadi kami berharap museum di Indonesia ini makin baik dan makin baik terus. Kami melakukan promosi yang pertama bisa melalui media sosial. Lalu kami juga sering melakukan event daring, dan bisa juga kami melakukan seperti misalnya dari Museum Bank Indonesia diundang oleh radio ataupun televisi daerah. Biasanya kami melakukan pameran di daerah, dan tidak jarang kami diundang untuk wawancara di media tersebut. Nah, pada kesempatan itulah kami melakukan promosi-promosi atas museum kami ini. Kami menghimbau kepada masyarakat, yuk kita datang ke Museum Bank Indonesia, karena disitulah kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai sejarah kebang sentralan, mengenai numismatik, dan juga di situ bisa melihat gedung Museum Bank Indonesia yang merupakan heritage yang sangat indah. Jadi bisa dilihat ya Pinusian, meski bangunannya kuno, tapi soal fasilitas untuk pengunjung, pihak museum menghadirkan banyak teknologi canggih atau digitalisasi di dalamnya. Seperti yang bisa Pinusian lihat ini, seru kan? Selain itu, yang menarik dari museum ini adalah ramah anak. Ada ruangan untuk bermain, tentunya sambil belajar.
Kesimpulannya, Museum Bank Indonesia ini sangat direkomendasikan untuk Venusian yang ingin menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga. Oke, Venusian, itu tadi kita udah keliling-keliling di dalam gedung Museum Bank Indonesia ditemenin Mbak Mary. Makasih banget ya Mbak udah menerima tim Venusi.com untuk melihat kemegahan isi dari Museum Bank Indonesia ini. Untuk Venusian yang mau datang silahkan datang ke Museum Bank Indonesia, letaknya di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat ya Mbak ya. Oke, akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Anang Fajar Irawan, Mbak Mary, Ari Bramantio, Faiz Akram mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.